Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan rahmat dan karunia-Nya kita semua masih diberikan kesehatan oleh-Nya sehingga masih bisa melaksanakan berbagai rangkaian ibadah di bulan suci Ramadan. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda Rasul Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan mudah-mudahan sampai kepada kita semua selaku umatnya di akhir zaman ini. Hadirin rahimakumullah, hari ini kita akan membahas tentang keutamaan sholat malam di bulan suci Ramadan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, bahwasannya man qoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Artinya, barang siapapun yang menunaikan sholat malam ini hanya khusus dilaksanakan di malam-malam bulan suci Ramadan. Ketika melaksanakan sholat tersebut ditunaikan dengan hati yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dan hanya mengharap ampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, kemudian muncul pertanyaan, salat seperti apakah yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Dan bagaimana salat malam yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Maka kita harus memahaminya melalui riwayat-riwayat yang telah disampaikan. Dan kita bisa memahaminya melalui riwayat dari Bunda Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya ada 3 sahabat Nabi yang bertanya kepada Bunda Aisyah, yaitu Abdullah ibnu Mas'ud, Ubay bin Ka'ab, Huzaifah ibnul Yaman. Ketiga orang ini bertanya kepada Bunda Aisyah, wahai Bunda Aisyah, bagaimanakah sifat ciri dari sholat malam Nabi Muhammad SAW? Kemudian Bunda Aisyah menjawab, yang pertama, bacaan yang dibacakan oleh Nabi Muhammad ketika dalam sholat malam panjang sekali. Ketika panjang, bacaannya tersebut membawa ketenangan ke dalam jiwa, karena membacanya penuh dengan kekhusyuan, hanya mengharap rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sampai ketika aku at-tahiyat akhir bermakmum kepada Nabi Muhammad, aku lihat kaki Nabi Muhammad sampai bengkak saking panjang sholat malamnya. Kemudian ciri yang kedua adalah setiap kali Nabi Muhammad melaksanakan sholat 2 rakaat, kemudian Nabi Muhammad melanjutkannya dengan doa, dan doa itu sangat khusyuk yang dipanjatkan oleh Nabi Muhammad SAW, sehingga doa tersebut menembus getarannya ke dalam jiwa yang bisa mendatangkan ketenangan, kedamaian ke dalam hati Nabi Muhammad SAW. Maka para hadirin semuanya, mari kita lihat ke diri kita, apakah sholat yang kita lakukan di malam-malam bulan suci Ramadan ini mendatangkan ketenangan, mendatangkan kedamaian, membuat diri kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi, atau sholat malam yang kita lakukan di malam-malam bulan suci Ramadan ini hanya sekedar rutinitas saja. Mari kita introspeksi, dan kita semua berharap kepada Allah Subhanahu wa taala sholat malam yang kita lakukan di malam-malam bulan suci Ramadan adalah sholat malam yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amalan yang terbaik dari diri kita, jika kita melakukannya dengan penuh kekhusyuan, hanya mengharap ikhlas, berharap ampunan, berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.